Halo semua, balik lagi di channel Ulas Manga. Pada video kali ini, kita akan membahas episode Kaiju chapter nomor 11. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk cek video Ulas Manga sebelum-sebelumnya, agar kalian tidak bingung dengan episode kali ini. Jangan lupa juga, agar Ulas Manga lebih berkembang, bantu dan support terus Ulas Manga dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng. Cerita sebelumnya. Pada peresmian penerimaan peserta, Hikaru sebagai peserta dengan nilai terbaik ditunjuk sebagai perwakilan dari seluruh peserta. Hikaru menerima penghargaan dan mewakili peserta-peserta yang lainnya. Meski hanya sebagai kadet, Kafka Hibino pun lolos pada tes kali ini. Di bawah naungan wakil Kapten Hoshina, Kafka akan dibimbing agar bisa menjadi pasukan pertahanan secara resmi. Namun di balik itu, wakil Kapten Hoshina ternyata penasaran dengan kemampuan yang dimiliki Kafka. Chapter 10 diakhiri dengan rasa kecurigaan wakil Kapten Hoshina kepada Kafka Hibino. Menurutnya, sangat banyak kejanggalan yang dimiliki oleh Kafka Hibino. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang belum prepare, bisa siapkan dahulu segelas kopi atau teh panas, jangan lupa cemilan, lalu ambil posisi yang nyaman. Selamat nonton, readers! Chapter 11 diawali dengan Reno yang terlihat sedang berlatih menembak. Kini, 2 bulan telah berlalu semenjak peresmian. Terlihat, Reno dengan semaksimal mungkin mendengarkan instruksi dari wakil Kapten Hoshina. Dia berusaha dengan keras dalam latihan menembak. Reno Ichikawa, latihan menembak selesai. Waktu 2 menit 35 detik. Perkiraan pelepasan kekuatan 18%. Para peserta menghabiskan waktu dengan latihan. Terlihat, wakil Kapten Hoshina sangat puas dengan perkembangan para peserta yang baru. Dalam waktu singkat, pertumbuhan mereka sangat besar. Iharu Furuhashi, 2 menit 15 detik. Perkiraan pelepasan kekuatan 20%. Terlihat Iharu sangat kesal dengan perkembangan dari Reno. Dia berkata kepada Reno, "Kali ini aku yang menang. Kau jangan sombong dulu." "Tak akan," jawab Reno. Hikaru Shinomiya, 1 menit 16 detik. Perkiraan pelepasan kekuatan adalah 55%. Hikaru berusaha menggoda Reno dan Furuhashi. "Kalian sebaiknya yang akur. Punya kalian berdua ditambah saja masih lebih rendah dariku." Haruichi yang melirik dari kejauhan dia pun berkata, "Semakin aku mengasah kemampuanku, semakin itu membuatku teringat kalau aku ini biasa saja." Namun Aoi pun langsung menegur Haruichi. "Apa sungguh ini waktunya untuk menoleh? Haruichi, aku sudah mengejar persentase kekuatanmu." Aoi Kaguragi, waktu tempuh 1 menit 59 detik. Perkiraan pelepasan kekuatan 25%. Hal ini membuat Haruichi semakin frustasi. Namun itu tidak membuatnya patah semangat. Dengan tegas dia berkata kepada Aoi bahwa dia akan mengubah itu saat gilirannya nanti. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menarik seluruh perhatian para peserta. Kafka Hibino, 6 menit 39 detik. Perkiraan pelepasan kekuatan 1%. Kafka terlihat sangat senang. Dia langsung menyombongkan dirinya di hadapan Hikaru. "Lihatlah Hikaru, aku akhirnya naik dari 0 menjadi 1. Hikaru yang melihat hal tersebut memasang ekspresi jijik. "Cuma 1% saja kau sudah sombong padaku yang dapat 55%. Jangan dekat-dekat," ucap Hikaru kepada Kafka. Wakil Kapten Hoshina dengan tersenyum memanggil Kafka. "Kafka, kalau begini terus, kau tak akan bisa jadi anggota resmi. Kau akan dipecat dalam 3 bulan. Hal tersebut membuat Kafka terkejut dan cemas. Furuhashi yang melihat tingkah dari Kafka Hibino terlihat heran. Sedangkan Reno, dia tersenyum puas. Menjelang selesainya pelatihan, para peserta diminta untuk 10 kali putar lapangan. Namun pada akhirnya, hal tersebut ditambahkan oleh wakil Kapten Hoshina karena terlihat mereka mengeluh. Sang sekretaris wakil Kapten Hoshina, si perempuan berkacamata, berkata kepada wakil Kapten Hoshina bahwa para pemula saling sengit untuk bersaing. Wakil Kapten Hoshina pun tersenyum. "Bahkan saat aku sedang tidak mengawasi mereka, sepertinya mereka selalu saling bersaing untuk memperkuat diri." Scan berpindah di ruang pemandian. Terlihat Kafka sangat kelelahan setelah selesai berlatih. Iharu dan Reno terlihat masih cekcok. Iharu berkata kepada Reno bahwa Reno harus menumbuhkan otot-ototnya. Namun melihat fisik Iharu, Reno berkata bahwa kondisi fisik mereka terlihat sama. Kafka kesal melihat Reno dan Furuhashi bertengkar seperti anak kecil. Dia berusaha menengahi mereka agar tidak bertengkar. "Berhentilah bertengkar karena hal sepele. Sekarang, diamlah dan lihat otot orang dewasa yang berpengalaman kerja fisik."
teriak Kafka sambil memamerkan ototnya. Iharu terkejut dan hampir dibuat kagum oleh bentuk otot Kafka. Namun, kekaguman tersebut seketika sirna ketika melihat perut buncit Kafka. Terlihat, Iharu tertawa terpingkal-pingkal melihat postur tubuh perut Kafka. Kafka yang kesal menantang Iharu untuk adu panco. Ketika mereka hendak beradu panco, tiba-tiba Aoi muncul. Dia dengan santai berkata, "Ada apa ini ribut-ribut?" Iharu dan Reno terlihat minder melihat postur tubuh Aoi yang sangat bagus. Mereka berdua pun bergumam satu sama lain. Kafka termenung menikmati suasana. Namun Iharu berusaha memecah keheningan yang ada. "Ngomong-ngomong, kenapa kalian memutuskan memilih jadi pasukan pertahanan?" tanya Iharu kepada yang lainnya. "Aku melakukannya demi Kapten Ashiro. Sejak dia menyelamatkanku saat masih SMP, aku selalu mengagumi dia," ucap Iharu menjelaskan. Haruichi yang pertama menjawab pertanyaan dari Iharu. Dia memiliki alasan keluarga, namun dia juga memiliki kesamaan terhadap Iharu, bahwa tujuannya adalah Kapten Ashiro. Aoi tidak banyak mengucapkan kata, namun intinya, dia juga memiliki alasan yang sama. Kafka berbisik kepada Reno bahwa pengaruh dari Mina sangat hebat. Reno menjelaskan bahwa Kapten Ashiro Mina seperti superhero masa kini. Hingga akhirnya, giliran Kafka harus menjawab pun tiba. Kafka menjelaskan bahwa Ashiro Mina adalah teman masa kecilnya. Hal tersebut sontak membuat mereka kaget. Mereka tak percaya. Bahkan, Kafka juga memiliki janji di masa kecil. Kafka merasa tidak enak, jadi dia memutuskan untuk segera keluar dari tempat pemandian. Namun, hal tersebut dicegah oleh Aoi dan Kaguragi. Mereka penasaran dengan detail dari Ashiro Mina. Akhirnya, mereka pun meminta Kafka untuk menjelaskan lebih detail tentang Kapten Ashiro Mina. Kafka menjelaskan tentang Kapten Ashiro kepada mereka secara perlahan-lahan. Hari saat Mina lahir itu adalah hari yang cerah. Dia suka cumi kering sejak kecil. Saat masih SD, dia adalah perawat hewan peliharaan sekolah. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Scan pun berpindah. Kikoru yang baru keluar dari kamar mandi merasa lebih segar. Namun, dia dikejutkan dengan mayat 4 orang yang terbaring secara lemah, sedangkan Reno terlihat sedang mengipasi mereka. Kikoru bertanya kepada Reno, "Tadi ada pembunuhan berantai ya?" Dengan santai Reno pun menjawab, "Mereka mengobrol lama dan kepanasan di kamar mandi." Sepertinya, mereka sedang membicarakan soal Kapten Ashiro. Hal tersebut membuat Kikoru kesal. Waktu pun telah berlalu. Scan berpindah. Terlihat Aoi, Furuhashi, dan Reno tertidur dengan pulas. Sedangkan Kafka terlihat dia sedang belajar dengan tekun. Ucapan dari wakil Kapten Hoshina terbayang-bayang di benaknya. Dia tidak ingin dikeluarkan dari pasukan pertahanan. Jadi, dia harus berusaha 2 kali lebih keras dari yang lainnya. Tiba-tiba terdengar suara wakil Kapten Hoshina. "Kau punya semangat yang bagus, tapi tidur juga bagian dari pekerjaan." Kafka terkejut melihat wakil Kapten Hoshina telah berdiri di ambang pintu. Dia terlihat kikuk karena tiba-tiba wakil Kapten Hoshina muncul. Dia pun berkata kepada wakil Kapten Hoshina, "Aku tidak boleh dipecat di sini." "Apa itu demi Kapten Ashiro?" tanya wakil Kapten Hoshina. "Bagaimana kau bisa tahu? Kalian tadi membicarakan soal dia di kamar mandi. Dan semua pembicaraan di asrama ini pasti akan kudengar." Kafka pun menjelaskan, "Aku punya janji kalau aku akan bertarung di sisinya." Wakil Kapten Hoshina yang mendengar hal tersebut, dia menyeringai. "Oh, kedengarannya kau mengincar untuk mencuri posisiku sebagai wakil kapten ya?" Kafka yang mendengar jawaban tersebut pun gelagapan. Dia pun mempertegas kembali ucapannya. "Tidak, bukan begitu maksudku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan itu. Namun tetap saja, hal tersebut membuat wakil Kapten Hoshina kesal. Kau punya waktu 2 jam. Saat kau selesai, pastikan untuk mematikan lampu dan kunci pintunya. Aku tak akan menyerahkan begitu saja posisi di samping Kapten Ashiro," ucap wakil kapten kepada Kafka sambil berlalu. Kafka menatap wakil Kapten Hoshina dan mengerti akan hal tersebut. Satu lagi, saling akrab dengan rekan prajurit sebaiknya jangan berlebihan, karena ini adalah pekerjaan di mana sesuatu mungkin terjadi pada siapapun adalah hal yang biasa. Seusai wakil Kapten Hoshina mengucapkan kata tersebut, sirine pun berbunyi. Kemunculan kaiju telah terdeteksi. Anggota pasukan segera bersiap untuk menyerang. Entah itu kebetulan atau tidak, tetapi momennya sangat pas sekali. "Ayo Kafka, ini misi pertamamu," ucap wakil Kapten Hoshina kepada Kafka. Chapter 11 diakhiri dengan kemunculan kaiju secara tiba-tiba. Para peserta yang lain segera bersiap untuk menaklukkan para kaiju tersebut. Apakah Kafka berhasil menjalankan misi pertamanya, atau dia harus kembali mengecewakan orang-orang yang mendukungnya?
Simak terus kelanjutan dari kisah Kafka yang telah berubah menjadi Kaiju nomor 8 di channel Ulas Manga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan narasi, transkrip, ataupun dialog yang kurang maksimal. Kritik dan saran yang membangun, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Agar kami bisa berkembang lebih baik lagi, jangan lupa untuk bantu dan support channel Ulas Manga dengan menekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.